ini ya, aplikasi ya, aplikasi turunan ya atau diferensial pada bidang kimia ya, pada bidang kimia atau ilmu kimia gitu ya. Nah, pada ilmu kimia ya. Salah satunya ya, salah satu konsep kimia ya, yang banyak menggunakan turunan ya adalah laju reaksi ya, adalah laju reaksi. Atau kalau laju reaksi itu di kimia di simbol R ya, itu adalah laju reaksi ya. Contoh, kita lihat contoh ya, contoh ini misalnya A ya, bereaksi kemudian menjadi B ya. A ini teman-teman tentu tahu ini adalah reaktan ya, ini adalah reaktan, sementara B ini adalah produk ya, produk gitu kan ya. Oke, dia bereaksi ya. Misal ya, misal awalnya ya, awalnya A ya sama dengan 1 molar ya, maka ya maka atau ya, maka seiring waktu jumlah A akan berkurang, berkurang. Nah, itu ya teman-teman ya, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, ya. Jadi ini sebelum reaksi A itu adalah 1 molar. Maka seiring waktu, berjalannya waktu atau berjalannya reaksi, jumlah A pasti akan berkurang. Ya, karena dia reaktan, dia yang bereaksi. Ya, berkurang menjadi apa? Menjadi B, menjadi produk. Oke. Dia akan menjadi produk itu kan ya. Oke. Oke. Atau yang satu di sini, atau bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis ya. Pada T sama dengan 0 ya, anggaplah misalnya menit ya, berarti 0 menit belum jalan ya, masih di awal, namanya di awal, maka kita bisa seperti ini kan ya, 0 sama dengan 1 molar gitu kan ya. Ya, kalau T-nya misalnya sudah berjalan, T-nya misalnya ya, misal ini 1 menit, berarti sudah jalan 1 menit kan ya, artinya reaksinya sudah berjalan 1 menit ya, maka biasanya tulis A1 ya, 1 ini masih 1 menit, maka 1 molar ini itu akan berkurang, anggaplah misalnya dia berkurang 0,9 ya, berarti dia berkurang 0,1 kan ya, sekarang menjadi 0,9 gitu ya. Kemudian berjalan lagi terus ya, pada T2 menit misalnya, pada T2 menit, nah sekarang berarti kan A2 kan ya, A pada 2 menit, ini misalnya berkurang lagi, anggaplah misalnya 0,8 molar sekarang gitu. Oke, seterusnya ini sudah 3 menit gitu kan ya, ini sudah 3 menit ini ya, sekarang A2-nya A2, A3 ya. Nah, sekarang A3-nya menjadi misalnya 0,7 molar ya, dan seterusnya ya, sampai pada T tertentu ya, T tertentu ya, T pada saat T tertentu, T pada saat T gitu ya, ya, atau kita sebut dengan AT itu sampai misalnya 0 molar, ya sudah habis, A-nya sudah habis gitu ya. Oke. Maka di sini teman-teman bisa melihat ya, konsentrasi reaktan ya, jumlahnya akan berubah seiring dengan berjalannya waktu ya. Artinya apa? Artinya jumlahnya A itu ditentukan oleh T. Kalau T-nya berubah, jumlah A-nya berubah. Bisa dipahami teman-teman? Maka kita sebut A itu adalah fungsi. A ya, itu adalah fungsi T. Yang gitu ya. Jadi A bisa berubah seiring berubahnya T. Ya, jadi A adalah fungsi ya, atasnya nanti A, T ya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi A itu adalah fungsi ya, yang akan berubah, nilainya akan berubah seiring dengan berubahnya T. Kalau T-nya diubah, maka A-nya berubah.
Oke, bisa dipahami itu ya. Oke, nah coba sekarang, nah karena dia fungsi, berarti fungsi ini bisa kita gambarkan grafiknya. Ya kan ya? Nah, kita gambarkan dulu grafiknya. Nah, berarti kan tadi ada T ya, dan ada A kan ya? Ya, AT gitu kan ya. Jadi kalau ini 0, kemudian ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu kan ya. Ya, dan seterusnya di sini kita ya anggaplah misalnya kita teruskan saja 5, 6 gitu ya. Atau saya tarik saja seperti ini ya. 10 gitu sampai sini menit ya. Sini dalam satuan menit nih ya. Nah, kemudian kalau ini dalam satuan molar ya. Oke, AT dalam satuan molar. Oke, pada saat P-nya 0, AT-nya 1 molar. Ya kan ya? Pada saat P-nya sudah berjalan selama 1 menit, maka T-nya sekarang menjadi 0,9. Gitu ya. Pada saat T-nya 2 menit, artinya reaksi sudah berjalan 2 menit, maka A-nya tersisa misalnya 0,8. Ya. Begitu seterusnya sampai di T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Nah, di T10 menit ternyata A-nya sudah habis. Itu kan ya. Maka teman-teman bisa melihat perubahan A dalam hal ini A pada saat T itu akan berubah seiring dengan berubahnya waktu ya. Berarti A itu adalah fungsi waktu. Berarti bisa kita gambarkan. Ya. Nah, ini kalau kita gambarkan grafiknya. Saya ambil dari mana besar. Nah, ini ya, contohnya. Oke. Nah, ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, oh ternyata dia akan membentuk sebuah kurva. Kurvanya ternyata ini, coba kita lihat bentuk kurvanya seperti apa. Ya, trend line. Nah, di sini ada ini pilihannya. Coba kita linear dulu, kemudian kita display equation di sini. Ya, ternyata kalau kita close ini, oh ternyata dia garisnya, trend line-nya itu ternyata mengapit semua titik. Ya, artinya apa? Ini adalah fungsi linear. Persamaannya apa? 0, min 0,1. Ini saya gedekan dulu ya. Ini adalah misalnya 15-nya ya. Y sama dengan min 0,1 X plus 1. Itulah persamaannya. Jadi tadi bisa kita tulis tuh bahwa ini jadi A adalah fungsi T ya. Itu sama dengan kalau AT-nya di sini AT ya. Sini AT, sini T waktu di sini ya. Kemudian di sini AT-nya ya. Berarti di sini kan A T Y sebagai Y min 0,1 T T-nya sebagai X plus 1 ya. Berarti A adalah fungsi T, sini adalah fungsi T, persamaannya menjadi min 0,1 T plus 1. Itu kan ya? Oke, inilah AT. Oke. Oke, bisa dipahami di situ, teman-teman? Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke ini tadi ya, tentang laju reaksi. Nah, sekarang kita lihat apa hubungan ya. Sekarang kita lihat ya. Oke, seperti ini. Oke. Kurva ini ya. Apa hubungan kurva ini dengan laju reaksi? Ya, apa hubungan kurva ini dengan laju reaksi ya? Apakah ada ya? Oke, kita lihat di sini. Ya, teman-teman tentu tahu ya. Seperti ini. Di fisika, teman-teman pernah belajar kan, di fisika itu misal ini sebuah objek, benda atau bola lah ya. Ini bola. Ya, misalnya gitu ya. Bola ini kita tempatkan di titik A. Kemudian ini di titik B. Antara A ke B misalnya ya. Antara A ke B misalnya 5 km. Ya, misalnya ya. Nah, kemudian benda ini ya, dia pindah. Ya. Dia bergerak. Ya. Dia bergerak gitu kan ya. Dia bergerak ke titik B. Nah, di sini. Dia di sini. Ya, jadi dia di sini. Dia berpindah ya, dari titik sini, dari titik A ke titik B. Jaraknya antara A dan B adalah 5 km. Ternyata waktu yang dibutuhkan, ya misalnya waktu yang dibutuhkan untuk benda ini berpindah dari A ke B misalnya, anggaplah misalnya 5 jam. Misalnya 5 jam. Ya. Maka kalau teman-teman ditanya berapa kecepatan bola atau benda ini ya,
Kalau benda ini berpindah dari A ke B. Kecepatannya berapa, teman-teman? Kecepatan itu kan V ya, kalau di fisika ya. Masih ingat? Jarak dibagi dengan jarak dengan waktu. Ya, atau delta S gitu kan ya. Delta itu jaraknya dibagi dengan selisih waktunya. Ya, jarak ini adalah 5 km dibagi dengan waktunya adalah 5 jam. Ya, berarti kita sebut ini bola ini pindah dari titik A ke titik B itu adalah 1 km per jam. Gitu ya. Nah, sama ini di kimia juga ada itu. Di kimia oke, sama ini di kimia kita juga mengenal istilah ini. Ya, ini di kimia. Ya, misal, ya, ini sebuah tabung berisi senyawa A. Ya. Kemudian senyawa A ini terurai, dia bereaksi. Ya, dia bereaksi, ya, dia bereaksi misalnya di sini ya. Nah, nanti di sini. Ya. Nah, anggaplah misalnya awalnya, ya, awalnya di sini A, yang warna merah ini ya, dia larut sebagai zat terlarut di gelas ini, ya, seperti ini. Ya, konsentrasinya anggaplah misalnya 1 molar. Kemudian dibiarkan bereaksi, ya, A, ya, di dalam larutan ini yang titik warna merah itu dibiarkan bereaksi. Ya. Sampai kemudian misalnya berjalan waktu 5 menit. Ya. Sudah berjalan waktunya 5 menit. Ternyata setelah di 5 menit kita cek A-nya. Ternyata A-nya lebih sedikit. Nah, tinggal segini. Ya, awalnya banyak ini seperti ini. Nah, setelah 5 menit A-nya tinggal sedikit. Ya, berarti M-nya bukan lagi 0,1. Anggaplah misalnya M-nya sekarang sudah berubah menjadi 0,5 molar. Ya. Jadi A ini itu sudah bereaksi. Sudah bereaksi dalam waktu 5 menit, dia sekarang sudah berkurang dari awalnya 1 molar menjadi 0,5 molar. Sudah berkurang setengahnya. Ya. Nah, ini juga berarti A itu bereaksi dengan laju, bisa kita tuliskan R. Kalau di kimia laju reaksi itu R ya. Kalau fisika kecepatan itu V. Ya. Maka kita bisa tulis ini R-nya ya itu adalah selisih konsentrasi A ya dibagi dengan selisih ini T yang dibutuhkan. Sama dengan ini, delta S dan delta T. Kalau ini delta A, konsentrasinya dibagi dengan delta T, waktu yang dibutuhkan. Nanti ya. Ya, berarti teman-teman dapat ini 0,5 dikurangi dengan 1 molar kan ya. Itu teman-teman. Dibagi dengan 5 menit ya. Ini 5 menit. Nah, gitu ya. Oke, ini teman-teman dapat berapa? Coba dihitung. 0,5 dikurangi dengan 1. Min 0,1. 0,5 dikurangi 1. Min 0,5. Ya, ini 0,5 kan ya. Dibagi dengan 5 kan ya. Hasilnya min 0,1 ya. Molar per menit. Ya. Min 0,1. Ya. Oke, apa ini 0,1? 0,1 ini adalah lajunya. Laju reaksinya sama dengan fisika. Apa ini 1? 1 itulah kecepatannya bola bergerak. Kalau yang 0,1 molar per menit itu adalah lajunya. Ya. Laju berkurangnya reaksi. Laju jalannya reaksi, berkurangnya reaktan A. Kita sebut dengan R. Itu laju reaksi, namanya laju reaksi. Oke, bisa dipahami ya laju reaksi ya. Nah, sekarang kita lihat, kita di sini kalau kita pakai delta A per delta T 0,1 kan ya. Nah, sekarang coba di sini. Ini ya, AT sekarang ya, saya tuliskan di sini. Sekarang AT ini ya, tadi sudah kita dapatkan kan AT kan ya. Nah, sekarang kalau teman-teman begini. DA per DT ya, DAT ya, DAT di sini kan ya, per DT. Teman-teman dapat berapa? Kalau diturunkan, teman-teman dapat berapa? Min 0,1. Min 0,1 kan ya? Ya. Diturunkan tanda T kan ya? Berarti 0,1 T-nya sudah diturunkan, satunya kan 0 ya? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang lihat ini 0,1. Yang ini 0,1. Ya kan ya? 0,1. Itu kan ya? Artinya gini, kalau kita sudah menemukan
ya persamaannya dari kurva ini, misalnya yang tadi dari kurva ini kita temukan kurvanya, maka turunan persamaannya adalah laju reaksinya. Paham maksudnya teman-teman? Ya, tadi datanya ini kan, yang ini data reaksinya, kita buat kurvanya, setelah buat kurvanya kita cari persamaannya, setelah ketemu persamaannya kita buat ini persamaannya ya, kita turunkan. Nah, turunannya inilah sama dengan R atau laju reaksi. Ya. Ya. Atau teman-teman mengatakan bahwa laju reaksi itu adalah turunan dari persamaan atau fungsi konsentrasi terhadap waktu. Ya, ya itu hubungan antara. Jadi sini teman-teman tulis. Jadi laju reaksi yang waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi ya, itu sama dengan turunan ya, fungsi konsentrasi ya, terhadap waktu. Ya, terhadap waktu. Oke. Bisa dipahami kalimat ini teman-teman? Insya Allah. Jadi kalau kita mau mencari laju reaksinya, ya asalkan kita tahu persamaannya, fungsinya, maka kita bisa menentukan laju reaksinya. Bagaimana cara menentukan laju reaksinya? Turunkan saja persamaannya. Kalau persamaannya sudah kita turunkan dan kita dapat turunannya, maka itulah laju reaksinya. Ya kan ya? Ya. Ini tadi buktinya ya. Oh ternyata kalau simbol seperti ini, delta A per delta T, saya ketemu 0,1. Oke, kalau saya turunkan, oh nemu juga 0,1. Berarti turunannya itulah laju reaksinya, karena nilainya sama. Oke, nah sekarang saya berikan contoh yang lain. Saya coba kopikan contoh yang lainnya. Oke, saya coba kopikan yang ini. Nah, saya punya contoh yang lain nih. Contohnya agak berbeda. Oke, nah ini ya. Saya coba kopikan ini. Oke, ini. Ya, ini tadi T. Ya, ini tadi A, T. Ya, sorry. A, T. Ya, oke. Ini kan ya. Nah, ini maksudnya ada sebuah reaksi ya. Anggaplah reaksinya itu adalah ya ini ya, reaksi A menjadi reaksi A menjadi B. Ini ya, reaksi A menjadi B. Ya. Ini sama pada saat pertama sebelum terjadi reaksi atau T sama dengan 0, ini T sama dengan 0, A-nya 1 molar. Ya, ini 1 molar gitu ya. A-nya 1 molar. Kemudian reaksi berjalan 1 menit. Oh, ternyata A-nya sudah berkurang sekarang menjadi 0,5. Ya, misalnya ya. Kan macam-macam berkurangnya itu nggak mesti 0,9, 0,8 ya, tergantung reaksinya. Ya, ada yang 0,9, 0,8, 0,7 dan seterusnya. Ada yang kayak gini, 0,5, 0,3, 0,1, 0,00 gitu kan ya. Nah, setelah 2 menit sekarang sudah 0,3 dia. Setelah 3 menit, oh sekarang 0,1. Ya, nah sekarang datanya ini kemudian coba kita buat. Ini kalau datanya ini saya buat grafiknya, kira-kira seperti apa? Oh, seperti ini. Ya, artinya apa? Artinya ada sebuah reaksi ya yang kalau kita hitung setiap T, ternyata jumlah A-nya berkurangnya seperti ini. Dia membentuk fungsi non linear ya. Jadi ini adalah A T, ini adalah T ya. Jadi dia A-nya itu berkurang sama ya, sama seperti ya. Jadi A-nya tetap berkurang nih dari 1 berkurang jadi 0,5, berkurang jadi 0,3, ya seiring berjalannya waktu dia berkurang. Ya sama dengan yang tadi ya. Seiring berjalannya waktu ini tadi ya. Ini seiring berjalannya waktu A-nya ini berkurang kan ya. Kalau T-nya sudah 1 dia sisa di sini 0,9, kalau T-nya sudah 2 sekarang dia 0,8, kalau T-nya sudah 3 di sini 3 ya, T-nya 0,7, kalau T-nya sudah 4 sekarang T-nya 0,6, gitu ya. Dia berkurangnya seperti ini, tapi ini berkurangnya dia linear. Kalau ini ya, dia berkurangnya ternyata dia non linear. Ya coba kita lihat kira-kira akan seperti apa bentuk fungsinya. Ya. Misalnya kita pakai n trend line di sini. Oke, ada pilihan misalnya teman boleh pakai eksponensial. Oke, logaritma. Oh, logaritma nggak bisa, berarti bukan logaritma. Ya. Oke, sekarang ini kita pakai linear, nggak ketemu kan ya ini garis hitam ini dengan titik-titiknya. Kita coba eksponensial. Oh, ternyata kalau eksponensial dia ketemu. Oke, dari eksponensial ini kita coba display equation on chart. Oh, ini ternyata persamaannya. Oh, ternyata dia persamaan eksponensial. Seperti ini kan ya. Nah, gini teman-teman ya. Kita kerjakan ini. Oke, ketemu persamaannya. Ya, kelihatan ya. Tambah lagi.
Oke, ini ketemu pertamanya seperti ini. Ya. Nah, jadi ada reaksi ya berkurangnya A terhadap waktu atau fungsi A terhadap T-nya. Ini tadi fungsi A terhadap T-nya itu pertamanya seperti ini. Ya. Atau ini bisa kita tulis kalau kita ini A ini T ya, berarti ini bisa kita tulis menjadi AT itu sama dengan E pangkat 0,6 T. Begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, laju reaksinya berapa ini? Ada yang tahu? Tentukan laju reaksinya. Ya, berapa berkurangnya setiap menit? Ada yang bisa menentukan? Berapa laju reaksinya ini? Silakan tentukan laju reaksinya. Ada yang bisa? Cara apa yang teman-teman gunakan? Apakah delta AT per delta T? Seperti ini tadi? Pakai ini? Delta A per delta T atau cara apa yang teman-teman gunakan? Turunkan. Iya, cari saja turunannya. Ya, kalau teman-teman cari turunannya, maka nanti teman-teman akan tahu berapa lajunya. R-nya itu sama dengan DAT per DT. Itu kan ya? Apa hasilnya? -0,6 Minus 0,6. Berarti sekarang teman-teman bisa dapatkan laju reaksinya adalah ya ini, laju reaksinya. Laju reaksi kalau dia kurva antara A dan T-nya seperti ini. Non-linear seperti ini. Oh, ternyata laju reaksi adalah min 0,6 dikali E pangkat 0,6 T. Oh, ternyata masih ada T. Artinya apa? Kalau masih ada T, berarti laju reaksinya ini itu tidak sama di setiap titik. Di sini ya, dari menit ke 0 sampai menit kedua, menit kedua laju berkurangnya itu dari 1 kemudian berkurang sampai kemudian 0,3. Ya, banyak kan ya? Jadi dia berkurang hanya 2 menit di sini, 2 menit pertama dia berkurangnya dari 1 sampai 0, kira-kira 0,3. Ya, sudah berkurang 0,7 kan ya? Gitu ya. Nah, coba kita bandingkan misalnya dari 0,3 ini ya 2 sampai 4 ya. Sekarang misalnya dari sekarang kita bandingkan 2 ke 4. Ya, 2 menit juga kan ya? Ya, ini juga sama. Ini juga 2 menit. Ya, 2 menit, tapi dia berkurangnya itu dari sini kan ya 0,3 ya, kemudian dia ke sini kira-kira 0,1. Dia hanya berkurang 0,2. Ya. Artinya apa? Laju yang di atas ya, di 2 menit pertama, ini 2 menit kedua, ya lebih cepat ini kan ya. Ya lebih cepat 2 menit pertama dibandingkan 2 menit yang kedua. Artinya apa? Laju reaksinya ditentukan oleh T-nya. Dari semakin lama T-nya, lajunya semakin apa kira-kira teman-teman? Kira-kira apa teman-teman? Halo? Semakin lama, lajunya semakin cepat. semakin turun ya. Atau melambat. Ya kan ya? Dari T0 sampai T10, lajunya itu melambat. Beda dengan yang pertama tadi. Ya, dari T0 ke T10, lajunya apa teman-teman? Menaik. Konstan. Sama. Hasilnya sama. Sama kan? Dari 0 sampai ke T10, lajunya sama, konstan. Ya kan ya? Kenapa konstan? Karena kemiringan kalau seperti ini, kemiringannya tunggal, 0,1 kan ya, min 0,1 kan ya. Tapi kalau dia non-linear seperti ini, maka laju reaksinya ini tidak konstan. Laju reaksinya itu semakin melambat. Kenapa kok semakin melambat? Coba lihat kurvanya. Kurvanya dari sangat curam, ini kan curam ya, semakin melandai. Kalau melandai berarti dia kemiringannya kecil. Ya, kemiringannya kecil, turunannya kecil. Kalau turunannya kecil itu artinya laju reaksinya kecil. Berarti melambat ini. Ya kan, dia semakin melambat. Coba aja misalnya teman-teman taruh bola di sini, bolanya kamu melinding. Ya, dari atas dia mengingat cepat ya. Tapi semakin mau ke bawah semakin lambat. Artinya juga sama lebih reaksinya.
Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Nah, ini salah satu contoh bagaimana konsep turunan itu digunakan di kimia, ya, digunakan di laju reaksi. Oke, atau ada pertanyaan mungkin silakan. Ya. Kita teman-teman lihat bahwa ya kita belajar turunan kemarin itu nanti akan kita pakai. Nanti mungkin di semester 2 kita belajar termodinamika. Kemudian di semester 3 teman-teman akan belajar kinetika. Dan konsep-konsep ini akan teman-teman gunakan. Sudah? Silakan kamu ditanyakan. Belum ada? Kita lanjut dulu. Iya Pak, lanjut. Oke. Sekarang begini. Oke. Nah, ini ada istilah jenis turunan. Jenis turunan. Nah, kita yang satu dulu. Ya. Ini berdasarkan berdasarkan tingkatan. Y sama dengan misalnya 4x pangkat 2, kemudian 2x, kemudian 1. Nah, gitu. Ya. Ini kalau teman-teman turunkan, Y, x kan ya, hasilnya berapa teman-teman? 9x pangkat 9x pangkat 2. 9x pangkat 2. 5x Plus 8x 8x Sama 2. 2 ya. Oke. Nah, ini masih bisa diturunkan kan ya? Masih. Nah, namanya turunan Masih. kedua. Kayak gini ya. Kayak x kuadrat. Yang gitu ya. Ini turunnya Ya. 18x ya. 18x plus 8. 8 ya. Ini masih bisa kan ya? Perhatikan penulisannya. Masih. Ini kan ya. Ini 18. 18. Ya. Biasanya dulu kalau di SMA itu kita tulisan sepertinya ya. Aksen mana ya? Ini aksen 2 gitu ya. Ini aksen 3 kan ya. Biasanya gini. Iya. Ya. Nah, ini berdasarkan tingkatannya. Jadi ada turunan 1 kali. Ya, ini berarti 1 kali ya. Ada turunan 2 kali ya. Dan ada turunan 3 kali. Gitu. Ya. Ini jenis turunan yang pertama. Jadi turunan itu bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Ya. Oke, kemudian ada lagi yang kedua ini berdasarkan jumlah variabel. Berdasarkan jumlah variabel. Ya. Misal Y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4t plus 3. Ini T ya. Tapi apa? Nilai Y itu bisa berubah kalau nilai X-nya kita ubah dan nilai T-nya kita ubah. Ya, atau bisa kita tulis ini adalah Y itu adalah sebuah fungsi X dan T. Gitu ya. 2x plus 2 4t plus 3 ya. Jadi Y adalah fungsi 2 variabel ya. Fungsi 2 variabel ya. 2 variabel. Variabelnya apa? Ya, X dan T ya. 2 variabel. Ya. Variabelnya 2, X dan T. Sehingga kalau seperti ini, cara membuat rumusnya kita hanya dy per dx. Kalau dy per dx berarti T-nya dianggap sebuah konstanta. Gitu. Atau bisa itu seperti dy per dt. Ya. Kalau cuma terhadap t berarti x-nya dianggap konstan. Ya. Nah kalau seperti ini, maka cara menulisnya nggak boleh seperti ini. Cara menulisnya pakai do y per do x. Ya. Ini t. Kalau ada dalam kurung kemudian sini ada yang konstan. Ini sama do y per do t. Ini cara menulis yang benar ya. X. Sama ya sebenarnya ya. Cuma cara menulisnya d-nya diganti do. Kalau di 2 variabel salah satunya dengan konstan. Oke, ini berapa ya teman-teman? Y ditemukan terhadap X, berarti T-nya konstanta. Hasilnya? 4x. 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 Plus 0, 4t. plus 0. 4x. Plus 0, plus 0. Ya, 4X.
Oh, iya. Nanti jelas ya. Yang ini 0, 0 tambah 4, terus 0 kan ya? Tambah 0. Ini dia. Kenapa 0? Karena T-nya itu dianggap konstan. Ini. Yang dia. Kalau dianggap konstan, ya berarti nggak ada turunannya. Konstan itu tidak ada turunannya. 4T konstan, T3 ini konstan juga. Ini sama. Dianggap konstanta. Ya, yang diturunkan hanya yang 2x kuadrat. Jadinya 4x. Ya, kalau yang di bawah ini, Y diturunkan terhadap T. Berarti X ini dianggap konstan. 2x kuadrat ini dianggap konstan. Karena dianggap konstan berarti tidak ada turunannya. Gitu ya. Nah ini namanya adalah diferensial parsial. Namanya diferensial parsial. Kalau diferensial parsial, cara menulisnya bukan D lagi. Cara menulisnya do Y per do X atau do Y per do T. Ya. Kalau yang biasa kita gunakan, ini yang biasa kita gunakan namanya diferensial biasa, tapi kalau ini namanya diferensial parsial. Oke, jadi kami gitu. Ya, diskusi. Nah, bagian ini diferensial parsial nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kita bahas lebih lanjut yang lebih lengkap nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang ketiga. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ya. Berdasarkan jenis fungsi. Nah, di kimia, ya, di kimia atau di fisika atau di sains gitu ya, kimia atau fisika itu ada dua fungsi ya. Ada namanya fungsi jalan, ada namanya fungsi keadaan. Ya, jadi kalau di sains itu kita mengenal ada dua fungsi, namanya fungsi jalan dan ada fungsi keadaan. Oke, apa yang maksud dengan fungsi jalan? Apa yang maksud fungsi keadaan? Contoh ya. Contoh, saya oke, ini misalnya ada balok. Balok dari titik A. Nih, balok ini akan dipindah ke titik B. Ya, pindah dari titik B. Berarti kan ada delta S kan nih. Jarak ya. Jarak antara A ke B. Ya. Nah, yang balok ini dipindah. Cara pertama, pindahnya langsung. Nah, gitu ya. Jadi A langsung dipindah ke B. Cara kedua, pindahkan ke sini dulu, baru pindahkan ke sini, baru pindahkan ke sini, baru pindahkan ke sini, baru pindahkan ke sini, baru pindahkan ke sini. Ya, ini cara kedua. Yang merah tadi itu cara satu. Ini cara satu. Ya, yang merah ini ya, dari A ke B, baloknya dipindah, ya, dipindah ke sini. Pertanyaannya, pertama, antara cara satu yang merah dengan cara dua, jarak pindahnya delta S sama atau beda? sama. Sama. Sama, Pak. Selisih jaraknya sama kan ya? Mau pakai cara satu, mau pakai cara dua. Cara satu itu langsung dari A ke B langsung. Cara yang kedua itu apa namanya? Sedikit-sedikit aja, step gitu kan ya? Mau pakai cara satu, cara dua, selisih jaraknya tetap sama. Ya kan ya? Sekarang, kira-kira capeknya sama atau tidak? Beda. Beda kan ya? Ya, perkiraan kita, cara kedua itu lebih capek dibandingkan cara satu. Ya kan ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, capeknya itu bisa kita sebut dengan kalor ya, kalor yang kita butuhkan ya, atau energi kalor yang kita butuhkan ya. Jadi kalau delta antara satu dan dua ini ya, ini delta S-nya sama ya, tapi delta Q-nya, energi kalor yang kita butuhkan itu tidak sama. Beda capeknya, tapi jaraknya sama. Gitu. Nah, fungsi jalan adalah fungsi ditentukan oleh proses. Gitu ya. Sementara fungsi keadaan ditentukan oleh
keadaan awal ya, dan keadaan akhir. Jadi kalau fungsi jalan, ya fungsi jalan itu ditentukan oleh prosesnya, bagaimana prosesnya. Proses berbeda, hasilnya berbeda. Tapi kalau fungsi keadaan itu ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Apa contohnya? Delta S ditentukan oleh jarak selisih jarak antara titik A ke titik B. Berarti keadaan awalnya di A, keadaan akhirnya di B. Sementara yang delta Q, ya, kalau prosesnya beda, maka perubahannya beda, Q-nya beda. Ya, artinya apa? Artinya yang atas ini, ya, yang atas ini contohnya itu adalah di Q atau delta Q ya. Delta Q, contohnya. Yang di bawah ini contohnya apa? Contohnya delta S, ya. Contohnya delta S. Oke, bisa dipahami juga, teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, kalau dia fungsi jalan, ya, mari kita contoh ya. Oke, kalau dia fungsi jalan, ya, kalau dia fungsi jalan, ya contohnya Q, kemudian nanti kita belajar ya, W kerja ya, kan nulisnya seperti ini, D, Q, D, W, ada bar sini. Kalau dia fungsi keadaan, maka nulisnya biasa ya, seperti misalnya volume, temperatur, tekanan, dan lain-lain ya. Nulisnya seperti ini, dP, kemudian dt, kemudian apa tadi itu? dt, dp ya, kemudian dp waktu ya, dan seterusnya. Hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir. Waktu, temperatur, ya ini banyak. Ya kalau fungsi jalan itu hanya begini. Ya. Prosesnya sama sebenarnya ya. Ya. Nanti prosesnya kalau Q misalnya di sini ya, Q sama dengan misalnya X plus 2 misalnya, nanti terusnya D Q ini kuat dx, terusnya A tulisannya. Tapi kalau misalnya P volume AX plus 2, gimana nulisnya? Nulisnya biasa, dV per dx sama dengan A. Bedanya hanya cara penunjukannya. Ya, ini yang fungsi jalan, ini yang fungsi jalan, ini yang fungsi keadaan. Gitu. Ini ada tanda bar ya. Ini bedanya di sini, ini tanda barnya. Oke, itu penggolongan turunan ya. Ada 3 jenis turunan. Oke, sampai di situ. Oke. Nanti kita akan belajar diferensial parsial. Nanti minggu depan kita lagi belajar diferensial parsial. Baik, ada pertanyaan sampai di sini mungkin? Belum. Coba Pak langsung ke soalnya aja. Contoh soalnya gimana? Contoh soalnya. Ya. Contoh misalnya satu reaksi kimia eksotermis ya, melepas panas ya, melepas panas ini ya, melepas panas sebesar misalnya Q sama dengan 2T plus 3. Nah, gitu. Nah, itu simpel aja sebenarnya. Nah, paling pertanyaannya adalah tentukan perubahan Q terhadap temperatur. Ya. Atau biasanya kalau perubahan Q terhadap temperatur itu namanya delta S. Ya. Nah, gitu. Gimana cara jawabnya, teman-teman? Di suatu reaksi kimia dia eksotermis, misalnya melepaskan panas. Kalau panas dilepaskan sebesar Q sama 2T plus 3, ya, dalam bentuk fungsi ya. Nah, tentukan perubahan Q terhadap temperatur. Perubahan Q terhadap temperatur kalau di kimia, teman-teman belajar ya. Ini kalau di kimia, teman-teman belajar ya, itu ada delta S. Gimana caranya mengerjakan, teman-teman? Maka gampang kan ya? Cukup tulis saja. Penyelesaiannya berarti teman-teman ya biasa, dq per
kan ya, karena perubahan T terhadap temperatur kan ya, relativity pada T kan ya. Cuma D-nya ini tidak ditulis seperti ini, dulunya seperti ini, ada barnya. Artinya apa? 2 kan ya, gitu. Berarti delta F-nya 2. Delta itu entropi. Ya. Kalau nanti ada satuannya di sini, nanti satuannya jauh, ya. Berarti 2. Ya. Oke, bisa dipahami contohnya? Bisa, Pak. Karena teman-teman belum, nanti sebenarnya contohnya banyak nanti kalau di termodinamika ya, tapi kan teman-teman belum kuliah termodinamika ya, nanti di semester 2. Nah, kita akan menggunakan banyak, cuma kan ini sekedar membekali teman-teman dalam konsep turunan, sehingga nanti kita ketika kuliah di termodinamika, konsep-konsep turunan ini akan kita pakai, ya, kita pakai. Jadi memang bukan di kuliah ini kita pakai konsepnya ya, kita baru belajar kayak semacam alat ya, ini kan ilmu alatnya, apa yang kita pakai nanti di kuliah semester 2, nanti ada termodinamika kimia. Baru kemudian konsep-konsep yang kita pelajari di matematika sains ini akan mulai kita terapkan. Ya. Tadi cuma salah satu contoh, tadi kan ada laju reaksi ya. Oke, ada pertanyaan mungkin? Berarti aplikasinya masih lama Pak ya? Untuk contoh-contoh soal yang lebih kompleks itu masih lama untuk materi ini? Ya, nanti di semester 2. Ya. 2 nanti di mata kuliah termodinamika kimia. Ya, atau di kinetika kimia. Nanti akan kita ya. Ya, nggak mungkin kan teman-teman belajar matematika sains itu di semester 2. Karena barengan nanti dengan termodinamika, sehingga matematika sains itu teman-teman pelajari di semester 1, agar nanti pas masuk semester 2 teman-teman pakai ilmu yang teman-teman dapatkan di matematika sains ini. Ilmunya sudah didapatkan di matematika sains, nanti tinggal dipakai, diingat-ingat lagi. Oh, dulu saya belajar turunan, oh dulu saya belajar diferensial parsial, oh dulu saya belajar integral, oh dulu saya belajar fungsi. Nanti pas belajar di termodinamikanya mulailah teman-teman pakai, gitu ya. Sama seperti kemarin kita belajar fungsi, yang fungsi linear. Ya, fungsi linear itu nanti akan sama sering teman-teman gunakan nanti di praktikum. Ya, kalau teman-teman praktikum, nanti sama asisten praktikumnya itu banyak sekali datanya, data praktikumnya diolah dalam bentuk grafik. Ya, di termodinamika juga ada praktikum menggunakan grafik. Membuat grafik itu berarti fungsi, kita membuat fungsi. Membuat fungsi berarti kita mencari ke gradien, kemiringan. Yang tidak lain itu adalah turunan. Praktikum. Teman-teman ada praktikum nggak sebentar ini? Apa tuh Pak? Ada Pak. Apa praktikumnya? Ini ada Sarya, ada redoks, ada kemudian reaksi apa titrasi asimetri, kalimetri. Kalau itu belum pakai grafik ya, cuma menghitung mol ya. Iya Pak. Ya. Nanti mungkin di kuliah lanjut ya teman-teman akan banyak di termodinamika ada, di kinetika ada, di kimia dasar juga kalau nggak salah nanti di judul mana saya tahu ya. Nanti di kimia instrumentasi paling banyak nanti di kimia instrumentasi nanti semester 4 ya. Tempat nanti itu banyak sekali semua judul praktikum kalau di kimia instrumentasi yang tempat semua judul praktikum itu pasti pakai grafik dan grafiknya pasti grafik fungsi ya, menentukan kemiringan. Ya, sehingga apa yang teman-teman dapatkan di matematika sains ini akan teman-teman aplikasikan nanti di kuliah-kuliah selanjutnya. Ya mungkin bukan semester ini ya, nanti mulai semester 2 dipakai lagi, semester 3 dipakai lagi, semester 4 dipakai lagi, bahkan nanti sampai di skripsi, di tugas akhir. Semuanya dalam bentuk grafik, ya harus dijalankan dalam bentuk grafik. Maka teman-teman akan pakai lagi konsep matematika sains. Ya. Ini kita baru belajar fungsi kan ya, fungsi, baru turunan, integral, diferensial parsial, nanti masih ada setelahnya, ada persamaan diferensial, ada deret, ada matriks. Ya. Nanti kalau deret, teman-teman belajar di kimia kuantum, sampai di struktur dan ikatan kimia. Nanti teman-teman pakai di situ. Jadi sebenarnya teman-teman di matematika sains ini bukan belajar kimianya kan ya, tapi belajar matematika. Sebenarnya belajarnya matematika. Gitu. Nah, cuma kenapa kemudian namanya matematika sains? Karena yang kami nggak sepenuhnya matematika, tapi akan kita coba terapkan, berikan contoh-contoh sederhana bagaimana konsep matematika ya itu digunakan untuk orang sains, orang fisika, orang kimia. Gitu. Jadi apa yang teman-teman pelajari di matematika sains ini ya harus diingat-ingat terus ya, diingat-ingat terus, semester 2 dipakai, semester 3 dipakai, semester 4 dipakai, sampai nanti dipakai. Kalau di pondok itu namanya ilmu alat ya.
di pondok itu kan misalnya nahwu sorof ya, atau bahasa Arab gitu kan, itu kan ilmu alat ya. Kalau teman-teman mau mempelajari kitab-kitab tertentu, ya teman-teman harus punya ilmu alatnya. Apa ilmu alatnya? Nahwu sorof, harus belajar bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa, ya nggak bisa melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat lanjut kalau di pondok pesantren ya pemula misalnya pada kiai itu ya harus ngerti, harus mau baca kitab gundul misalnya, kitab kuning misalnya, ya teman-teman harus bisa dulu bahasa Arab, harus tahu dulu nahwu sorofnya, baru kemudian boleh belajar kitab. Ya kalau nggak ngerti nahwu sorof, nggak boleh belajar kitab, ya nggak boleh belajar tafsir, nggak akan ngerti, ya karena membuat tafsir misalnya, ya itu kita butuh ilmu nahwu sorof. Ya kalau di pondok ya, kalau di kimia juga ada namanya ilmu alat. Apa ilmu alatnya? Yang pertama adalah matematika. Kalau nggak ngerti matematika, nggak bisa belajar kimia. Ya, harus tahu matematika. Ya, setidaknya matematika yang kita pelajari pada semester ini, fungsi, diferensial, diferensial, dan setidaknya itu saja. Dan aritmatika ya, bilangan. Setidaknya itu teman-teman kuasai. Kalau teman-teman kuasai itu, maka teman-teman bisa belajar kimia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa Inggris. Bahasa itu ilmu alat. Bahasa ya. Kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa. Ya teman-teman pasti akan terkendala. Kendalanya banyak sekali kalau nggak ngerti bahasa Inggris. Repot. Susah. Ya, kalau nggak ngerti bahasa Inggris. Untuk bisa menguasai ilmu kimia, teman-teman harus bisa, karena harus bisa matematika, ya, dan itulah bisa bahasa Inggris. Makanya ini semua dari semester satu ya, karena dia ilmu alat. Ya, cuma kalau di pondok ya, di pondok itu kan kalau kita harus ada kelas 3 tingkat bahasa, kita harus belajar dulu bahasa Arab, biasanya sama setahun, kita belajar bahasa Arab, baru di tahun kedua, baru kemudian belajar kita sama, sistemnya sama, ya. Ya, maka jangan disepelekan. Bahasa Inggris misalnya jangan disepelekan, bahasa Inggris serius. Ya, kalau perlu cari kelas tambahan khusus ya, online atau offline ya, atau cari teman-teman kelompok belajar bahasa Inggris ya, untuk mulai meningkatkan skill bahasa Inggris. Ya. Percuma teman-teman jago kimia, jago stikimetri, jago asam basa, jago menghitung pH misalnya, jago titrasi misalnya, tapi nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Ya. Karena ini adalah ilmu universal ya. Kolaborasi kita, kolegial kita, kalau kimia itu bukan cuma di Indonesia. Ya. Bahkan yang banyak mengembangkan ilmu kimia itu justru bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Jadi kalau kita ingin berkarir sebagai kimiawan, sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai orang industri, teknisi misalnya, harus bisa bahasa. Kalau nggak bisa ya susah. Ya pun kalau bisa berkarir, kalau bisa bekerja, ya tentunya bisa. Apalagi kalau kemudian ada rencana untuk S2 kimia atau negeri yang mutlak mungkin bisa. Saya kasih contoh lah teman-teman. Masih ada waktu bentar ya. Oke, teman-teman. Sekedar untuk memotivasi teman-teman dia untuk belajar bahasa Inggris. Ya. Saya berikan contoh, ada mahasiswa A, ada mahasiswa B. Ya, pintar. Ini ke mana? Pintar. Itu orang pintar semua. Ya. Ya. Ini semester 1, misalnya ya, yang tepat IPK-nya ini 3,7. Keren toh, 3,7. Ini nggak 3,7 tuh? Tinggi, Pak. Tinggi banget kan ya? Ini Tinggi juga 3,7. Nah, gitu ya. Semester 2. Si A, si B ini. Nah, karena udah tahu kan semester 1, kamu pintar ya. Oh, kamu juga pintar ya. Saingan kan akhirnya. Ini belajar keras 3,8. Wah, ini juga belajar keras lagi 3,8. Mirip lah, beda dikit lah ya. Ini mungkin 2 lagi ya. Semester 3, itu lagi kan ya, belajar keras lagi. Nah, ini sudah 3,87. Wah, ini 3, sekarang gantian ya, 3,86 lagi ya. Turun dikit. Nah, gitu. Nah, masuk semester 4. Ini udah semester 4 nih. Si B ini udah mulai bosan saingan. Aduh, kok gini monoton banget sih kan. Dari Senin sampai Jumat belajar kimia di kampus atau online ya. Sabtu Minggu mengulangi kuliah kimia. Kenapa? Karena targetnya IPK-nya tinggi. Si B kok monoton banget sih kan, tiap hari kuliah kimia. Senin Jumat kimia, Sabtu Minggu bikin laporan misalnya. Sabtu Minggu bikin makalah, Sabtu Minggu latihan soal. Saya pengen belajar sesuatu yang lain. Si B ya, sebelumnya saya pengen belajar sesuatu yang lain sebagai variasi lah gitu ya. Si B ini. Saya mau belajar apa ya, yang ada variasi lah gitu ya. Biasanya nggak monoton tiap hari belajar kimia terus gitu. Nah, si B ini akhirnya, saya pengen kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris. Kan gitu. Jadi kalau Senin sampai Jumat belajar kimia, ya. Senin sampai Jumat kimia, oke. Kemudian Sabtu, Minggu belajar bahasa, ya, belajar bahasa Inggris, ya. Atau nyari teman lah, ya, nyari teman. Misalnya kalau UIN, ya, cari teman lah, teman kimia di UGM, teman kimia di UNY, atau organisasi lah gampangnya ya. Di organisasi lah, Sabtu Minggu itu belajar bahasa Inggris, organisasi. Ya, si B ya. Ya, bosan dia saingan, bosan IPK-nya tinggi. Bosan IPK-nya tinggi kan. Nah, si A ini perfeksionis ini kan. Pokoknya 3,7, pokoknya besok 3,9 lah gitu.
3,9 sih. Ini gas terus pokoknya dia, karena dia 3,9. Ini karena dia udah mulai terpecah tuh, nah dia turunkan ya 2,7 lah, gitu ya, sampai kemudian lulus. Semester 8 lah, ya lulus kan ya. Nah, ini IP-nya ini pas lulus ini 3,85. Oh, ini IPK kumulatif. Ini lulus dia cuma dapat 3,55. Ya, ya jago banget kan nih. Karena dia fokus terus setiap Sabtu Minggu sampai ini cuma 1 minggu belajar kimia terus pas lulus gitu. Oh, gede tinggi kan. Nah, ini di semester 4 dia turun, semester 6 turun sampai nanti totalnya rata-ratanya 3,55. Nah, lumayan lah, masih kumulot kan. Ini semua kumulot ya, kumulot berarti kan kumulot juga. Gak apa lah, kalah sama si A tapi masih kumulot lah gitu kan. Oke, lulus wisuda bareng. Besoknya ini wisudanya, ini wisuda. Nah, sudah kan, bubar wisudanya. Besoknya ada pengumuman tawaran beasiswa luar negeri, Jerman, misalnya kan, Jerman itu kan syarat. Nah, TOEFL, pokoknya 600, gitu kan? Menurut teman-teman siapa yang lolos? Yang kan? B. Yang B yang lulus kan ya? Yang B yang lolos. Kenapa? Karena dia belajarnya tidak hanya kimia. Dia belajar bahasa Inggris, dia juga belajar organisasi, gitu kan ya. Dia punya mental yang bagus, gitu kan. Dia punya kemampuan komunikasi yang bagus. Dan ilmu kimianya juga tidak jelek-jelek banget kan ya. Dia juga seimbang lah gitu ya. Dia punya bekal semuanya bukannya bagus. Gitu. Nah, ini teman-teman perlu jaga. Ya. Perlu atur. Ya, perlu punya strategi. Ya. Jadi kita nggak bisa ya kuliah, pokoknya kuliah selesai gitu IPK-nya bagus. Oh, nggak boleh gitu. Ya. Kita harus ada strategi. Ya. Masa depan nanti 4 tahun lagi setelah lulus ini, ya, teman-teman akan jadi seperti apa, mau jadi apa gitu ya. Nah, itu sekarang teman-teman siapkan. Salah satu yang mutlak yang harus teman-teman miliki adalah kemampuan bahasa Inggris. Nah, ya, saya termasuk dosen yang bahasa Inggrisnya lemah ya. Ya, payah kalau bahasa Inggris itu. Karena dulu tidak terlalu, ya mungkin kalau dulu ya saya termasuk inilah kalau bahasa kuliah, saya termasuk apa? Saya termasuk apa ini. Gitu. Jadi ketika dapat beasiswanya cuma dalam negeri, saya beli beasiswanya di luar negeri. Tapi teman-teman yang IPK-nya di bawah, ya bahkan ada yang nggak kumulot dari 3,33, ada yang ke Korea, ya dari wilayahnya, ada yang ke Korea, ada yang ke Turki, ada yang ke Jerman, IPK-nya nggak kumulot, cuma 3,33, 3,25. Ya, tapi ada yang ke Korea, ada yang ke Turki, ada yang ke Jerman, ada yang ke Amerika, Boston University yang dari biologi ya, itu. Ya, lebih keren mereka kan ya, ada yang ke Australia, sekarang S3 di Australia, yang sama kita. Kan lebih keren ya, lebih keren dan di atas kertas lowongan pekerjaan selanjutnya ya, bisa kerja di mana-mana gitu. Itu yang perlu teman-teman ucapkan ya. Kalau kesulitan belajar sendiri ya belajarlah bersama teman-teman ya, bikin kelompok ya, kelompok online mungkin atau offline gitu ya. Atau ikutilah kuliah-kuliah di luar negeri ya, ada banyak sekali kuliah kimia ya, sambil belajar kimia belajar bahasa Inggris juga kan ya, banyak ya di teman-teman buka misalnya MIT ya, cari Google ya MIT course ya misalnya. Nah, misalnya ini MIT course. Nanti cari di YouTube ya MIT course, open course ya misalnya. Nanti teman-teman akan temu tuh kuliah-kuliah kimia tapi bahasa Inggris. Dan kalian ikut kuliah itu. Ya, teman-teman dapat ilmu kimianya dan teman-teman dapat ilmu bahasa Inggrisnya kan ya. Kemudian di kampus kita di Saintek itu ada banyak fasilitas yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa ya benar nih ya ada Khan Academy ya. Khan Academy misalnya teman-teman buka di YouTube ya, nanti ikuti teman-teman kuliah bahasa Inggris di Khan Academy ya. Dapat kimianya dapat bahasa Inggrisnya lumayan kan itu ya. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas di kampus ya, ada banyak sekali lembaga-lembaga yang kita kerjasama ya. Kemarin kan dibuka pengumuman ya, teman-teman bisa ikut kuliah di Phnom University di Thailand ya. Itu kuliah bahasa Inggris, general chemistry ya. Itu kuliah bahasa Inggris, kuliah bahasa Inggris ya, pede aja gitu. Namanya belajar kan ya, pede aja gitu kan. Mau belajar kimia, belajar bahasa Inggris juga, melatih apa namanya listeningnya kan ya. Gitu. Mungkin ya nggak apa-apa lah pasif gitu kan, pasif nggak pernah ngomong ya, tapi setidaknya teman-teman latihan listening. Nah, itu yang perlu teman-teman usahakan ya. Jangan apa ya istilahnya ya. Jangan kayak saya dulu ya. Kalau saya tipe ini dulu. IPK saya gini terus tinggi terus. Tapi saya lupa belajar bahasa Inggris. Sehingga saya agak kewalahan secara menengah. Nah, itu yang perlu teman-teman jaga ya. Strateginya harus bagus ya. Yang nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman punya banyak bekal ya. Teman-teman banyak ya.
Jadi gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kita dimanapun apapun yang kita lalui itu pasti ada strategi ya. Ya orang balapan itu ada strategi kan ya. Ya, kayak misalnya di track balapan gitu ya. Di track balapan seperti ini misalnya di belakang ya. Ya, si A start sini, si B start di sini. Apakah untuk sampai garis finish butuh strategi? Butuh kan ya? Ya, coba kalau A ini ngegas terus lama-lama dia nabrak nih. Wah, nabrak ini kan ya. Ya kan? Kalau B karena dia punya strategi, lambat. Kita belok nih lambat. Lambat lagi. Gini kan? Nah, dia kapan lambat, kapan cepat itu diatur. Kalau si A tadi nih ngegas terus dia, nabrak kan. Dan itu kan ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apalagi termasuk kuliah dan ini bukan rentan waktu yang singkat, ini 4 tahun. Ya kan 4 tahun, karena 4 tahun harus ada strategi. Kalau tidak ada strategi, ya payah gitu. Tidak berartinya kecil apapun yang kita lakukan pasti ada strategi. Nah, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sudah apa namanya selingan ya. Kalau kuliah offline, saya suka banyak cerita-cerita. Karena saya alumni kan ya. Kalau saya kan alumni, jadi alumni itu kan alumni pertama lagi. Saya alumni yang pertama di dunia. 2004 ya. Jadi kalau disuruh cerita tentang saintek, tentang mahasiswa angkatan kalian dari 2004 ya sampai sekarang banyak lah cerita-cerita itu. Nanti. Tapi kalau pas time biasanya saya juga cerita si A, cerita si B gitu. Supaya berbagi motivasi buat teman-teman semua. Baik itu teman-teman ada pertanyaan mungkin ada diskusi silakan jika ingin ditanya apa aja. Masih ada waktu. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah di kurikulum di Kimia UIN Sunan Kalijaga memungkinkan mahasiswanya untuk lulus 7 semester, Pak? 7 semester? 7 semester kan ada biasanya. Iya, oh. 7,5 tahun kan banyak. Oh, 7 semester itu berarti 3,5 tahun ya? Iya, Pak. Ya. Gini, dari Kemendikbud, dari pemerintah itu kan sebenarnya semester itu kan diatur untuk 8 ya, 8 semester ya. Ya, 8 semester itu 4 tahun kan ya? Ya. Nah, salah satu kewajiban mahasiswa adalah tugas akhir. Tugas akhir. Nah, gimana nih? Tugas akhir nih. Nah, gitu. Nah, tugas akhir nih pasti ditaruh di semester 8. Artinya hanya bisa diambil di semester 8. Ya. Sehingga kalau pas 3,5, nggak mungkin. Ya. Tapi kalau misalnya 3,5 itu kan berarti 3 tahun, 6 bulan ya. Nah, tapi kalau 3 tahun, 7 bulan bisa. Ya, ini nggak mungkin. Karena baru semester 8 kan ya. Ya, berarti aneh. Loh, kok bisa? Berarti dia cuma kuliah 7 semester. Padahal dari pemerintahnya 8 semester. Ya. Tapi kalau ini 3 tahun 7 bulan bisa. Artinya apa? Dia sudah kuliah di semester 8 tapi cuma 1 bulan. Itu boleh. Ini bisa. Gimana caranya? Caranya adalah teman-teman ini kuliah nih. 3 tahun, ini 3 tahun, 6 bulan. Nah, teman 3 tahun 6 bulan kan ya? Nah, pas di 6 bulan terakhir itu, teman-teman TA-nya, tugas akhirnya, sudah siap. Sudah selesai nih siapnya. Ya. Sudah selesai. TA-nya tugas akhirnya sudah selesai. Pas masuk semester 8, daftar ujian. Ya. Pas daftar ujian, hari pertama itu daftar ujian kan ya? Ya, 2 minggu setelah itu ujian. Ya, 2 minggu setelah itu ujian, 2 minggu setelah itu yudisium. Yudisium itu berarti dia penentuan lulus atau tidak. Berarti dari ini ke sini cuma butuh 4 minggu. Ya, berarti dia tulis semester 8 hanya 4 minggu. Gitu. Kalau ada kampus lain yang kuliah di semester itu aneh, ya, harusnya nggak boleh. Karena dari mayoritasnya 8 semester, minimal 8 semester, ya, dan maksimal 14 semester ya, maksimal ya, 14 semester. Minimal ya, 8. Kalau ada 7 nggak mungkin ya, harusnya nggak boleh 7 semester, harus 8 semester. Meskipun 8 semester itu semester 8-nya nggak harus full benar-benar semester ya, bisa hanya 4 minggu misalnya itu boleh. Itu bisa, dan banyak ya, teman-teman. Kalau bisa di kimia ya, yang paling cepat itu 8 bulan ya. 3 tahun 8 bulan. Atau 9 ya, 8 atau 9 bulan. Itu ada. Kalau 3 tahun 7 bulan belum pernah. Tapi kalau 8 atau 9 ya lupa ya. Ini pernah. Kalau 8 atau 9 bulan ya. 2, 3, 4, 9 ya. Nanti lulusnya April. Ya. 2, 7, 8, 9. 9. Paling cepat di kimia itu 3 tahun 9 bulan. Di semester genap dia sudah lulus di bulan April. Bulan April itu berarti sudah masuk bulan 3 di semester genap. Itu, Mas. Ada pertanyaan lagi mungkin? Di kolom chat, Pak. Yang bertanya tadi. Ada di kolom chat. Oh, sebentar pendek.
semester pendek itu sebenarnya kalau pengen cepat lulus ya, misalnya ada orang ngambil semester pendek, tapi gini, semester pendek itu biasanya kita adakan hanya untuk mahasiswa yang remedial. Dia misalnya nggak lulus di semester reguler, di semester genap atau semester biasa, dia nggak lulus mata kuliah, maka kita selenggarakan semester pendek. Itu apa? Untuk mengulang mata kuliah, jadi bisa ikuti lagi dan lulus dan tidak perlu mengulang di tahun depannya. Itu biasanya kita semester pendek seperti itu. Ya. Kalau di negeri kampus negeri seperti UIN, semester pendek itu sebenarnya tidak jarang banget kita lakukan ya. Kalau di kampus swasta ya, kampus swasta karena kalau semester pendek itu bayarnya lebih banyak, bayarnya lebih mahal. Kalau swasta ya, kalau negeri karena kita penghasilannya kan dananya kan di pemerintah ya, sehingga kita nggak mengadakan semester pendek ya, kecuali kalau tadi kalau ada mata kuliah yang perlu diulang, kita harus semester pendek gitu ya. Nah kalau saya pribadi saya selama kuliah nggak pernah ambil semester pendek. Ya. Kenapa? Karena eman waktunya. Ya, semester pendek itu yang mending digunakan untuk yang lain, untuk belajar yang lain. Ya. Saya kalau semester pendek dulu saya ketika kuliah, karena semester pendek pakai buat kursus komputer. Ya, saya pernah dulu kalau semester 1 itu, semester 2 ke 3 itu kan saya dari SMA ya, 2 ke 3 itu saya pakai untuk kursus bahasa Arab. Dari semester 2 ke 3 terus liburan tahun pertama saya pakai untuk kursus bahasa Arab. Kemudian liburan ketiga, tahun ke 2 ke 3 gitu ya, 2 ke 3 saya pakai untuk kursus komputer. Kalau dulu ya, saya baru dari kursus bahasa Inggris itu semester akhir, lambat sebenarnya di balik ya. Jadi saya kursus itu dulu ya, di balik caranya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya eman ya kalau teman-teman semester pendek itu pasti buat kuliah kimia. Mending yang lain, ini belajar yang lain, belajar apa kayak komputer, kayak belajar bahasa Inggris, kayak belajar apa. Kalau saran saya ya. Gitu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi mungkin? Atau cukup? Baik, waktunya udah habis ya. Baik teman-teman ya, sekira cukup untuk kuliah kita hari ini. Kita akan lanjutkan nanti insya Allah di pertemuan selanjutnya untuk differential partial. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perhatiannya dan diskusinya pada siang hari ini saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya tutup ya.